Wah, mulailah jadi coach ya. Assalamualaikum dulu ya. Oke. Assalamualaikum Bu Yulia, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Sari. Ya, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, saya lihat beberapa hari ini Ibu Yulia sepertinya tidak bersemangat dan tidak ceria seperti biasanya. Ada masalah apa, Bu? Itulah Bu Sari. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Sari ada waktu luang? Mohon maaf ya Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah saya ada waktu kok, Bu, dan Ibu tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Sari sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakang ini kan saya sering tidak nyaman dan pikiran saya itu tidak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu mengatasi ketidaknyamanan Ibu dan kira-kira apa yang Ibu Yulia harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang ingin Ibu dapatkan? Hmm. Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Baik, Bu. Semoga kita akan mendapatkan pemecahan masalahnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan bercerita. Bu Sari ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu ada pengawas melakukan supervisi Bu di kelas saya. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran Bu dari pengawas. Oh, iya, iya, saya ingat. Lalu, apa yang kira-kira yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius sih Bu. Kalau, oh, tidak serius yang seperti apa sih, Bu? Itu waktu pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu Yulia dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga Ibu dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Yulia terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu Yuli lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari berbagai sumber ya, dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran dan interaktif yang menyenangkan. Ngomong-ngomong, mengapa Bu Yuli tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus sih, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu berbeda-beda. Oh iya, Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang masih belajarnya kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi ngomong-ngomong setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Ya, terima kasih Bu Sari. Terus terang saya juga merasa kurang nyaman. Merasa sekarang agak nyaman. Akan tetapi masih ada masalah yang mengganjal di hati saya, Bu. Sehingga saya itu di rumah juga kepikiran sampai kadang-kadang pekerjaan saya itu tertunda karena banyak pikiran seperti itu, Bu. Lalu, apa yang masih membuat Ibu resah?
Sebetulnya yang membuat saya resah itu dan tidak nyaman adalah karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut, Bu, kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat guru Ibu Yulia tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bu Yulia tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Ya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya nanti? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini, Bu Guru bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja jika nantinya misalnya Bu Yuli dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Yulia dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Iya, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu Yulia selanjutnya? Iya, Bu. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Itu rencana yang bagus, Bu. Masih ada hal lain yang akan Ibu sampaikan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai menjalankan proses belajar mengajar di kelas, Bu. Ya, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya, yang pernah saya gunakan juga tetap saya akan terapkan karena siswa merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian akan semakin mengkoordinir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah, syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena saya takut salah mengambil tindakan dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan antar sesama kepala sekolah, takutnya nanti malah tambah melebar, Bu. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu Guru sudah merasa lega. Iya, terus dari yang sudah Ibu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya, Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Baik, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga saya masih dalam pemikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, bagus Bu itu idenya. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Bu, dan Ibu juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati tenang dan nyaman. Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan juga saran-sarannya. Saya sekarang sudah merasa agak lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama Bu. Oh iya Bu, mohon maaf. Tadi kebetulan saya ada janji dengan murid saya, wali murid saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Iya Bu, silahkan. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu.